Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan saat ini Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan iman dan wahtisaban. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah riwayat yang menceritakan dialog antara baginda Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Ketika itu baginda Rasulullah SAW akan menyampaikan sebuah khutbah. Rasul menaiki tangga mimbar. Tangga mimbar Rasulullah itu biasanya ada 3 undakan. Pada undakan yang pertama, Rasulullah melangkah lalu terdiam, dan Rasulullah ketika itu mengucapkan amin. Naik lagi Rasulullah ke tangga yang kedua, Rasulullah terdiam dan Rasulullah mengucapkan amin. Begitu juga di tangga ketiga. Ketika Rasulullah akan naik di tangga ketiga, Rasulullah terdiam dan Rasulullah mengucapkan amin. Tidak seperti biasanya baginda Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di atas mimbar, tetapi ketika itu Rasulullah langsung turun, dan para sahabat yang melihat kejadian itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah SAW, ada gerangan apakah engkau? Engkau terdiam dalam setiap tangga dan mengucapkan amin?" Dan Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya, kata Rasulullah, "Raghiba anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Ketika aku menginjak tangga pertama, Jibril menghampiriku dan mengatakan kepadaku, "Raghiba anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya," maka aku ucapkan amin. Sungguh sangat rugi orang yang mendengar di hadapannya salawat baginda Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak menjawabnya. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan begitu sangat pelitnya orang ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, dia tidak mau menjawabnya. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah memberikan rahmat dengan selawatnya. Malaikat mendoakan Nabi dengan selawatnya yang telah digariskan dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Oleh karena itu, agar kita tidak menjadi bagian dari orang yang rugi atau celaka, ketika disebutkan nama baginda Rasulullah SAW, seyogyaklah kita jawab dengan selawat Nabi, baik yang panjang maupun dengan selawat yang paling terpendek. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, di tangga kedua Jibril menyampaikan kepadaku, "Raghiba anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyughfara lahu." Kata Jibril,
Sungguh sangat rugi seseorang apabila dia memasuki bulan Ramadan, Tumangsakho, dan lewat Ramadan yang telah kita masuki, qabla ayyughfara lahu, tetapi kita tidak terampuni dari dosa-dosa kita. Hari ini, bulan ini, tahun ini, kita berada di bulan Ramadan. Bahkan tahun-tahun sebelumnya kita pun bergumul dengan bulan Ramadan. Kita pun bercengkrama dengan bulan Ramadan. Kita pun hidup di bulan Ramadan. Tapi ketika kita keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa kita tidak terampuni, maka cukuplah kita menjadi orang yang rugi. Padahal pada bulan ini Allah bukakan pintu-pintu keberkahan untuk kita. Allah luaskan pintu rahmat untuk kita. Allah bukakan pintu ampunan untuk kita. Bulan ini adalah bulan menuai, bulan memanen amal-amal soleh yang kita kerjakan. Bulan ini adalah bulan proses kita menebus dosa-dosa kita. Proses kita menambah amal kebaikan dan kebajikan kita. Tetapi kalau kita tidak bisa keluar dari bulan ini dengan terampunkan dosa kita, masa kita menjadi orang yang rugi. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di tangga ketiga Rasulullah terdiam dan mengaminkan karena Jibril berkata kepada Rasulullah, "Raghiba anfu rajulin adraka indahu abawahul kibara falam yudkhilahul jannah." Sungguh sangat rugi apabila kita semasa hidup kita mendapati kedua orang tua kita yang sudah tua rentah, ataupun kita mendapati salah satu dari kedua orang tua kita, tetapi dengan hidupnya kita bersama kedua orang tua kita tidak bisa membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semasa hidup kita bisa bertemu dengan kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita pada ladang kita untuk mencari keberkahan, ladang kita untuk mengumpulkan amal-amal baik menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kita mencari keberkahan dari kedua orang tua kita, mencari amal-amal baik, birrul walidain, tetapi kita tidak bisa mendapatkan keberkahan tersebut, sungguh sangat rugi. Sahabat Ramadan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 ungkapan Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diaminkan oleh Rasul. Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan. Begitu sangat dahsyatnya ungkapan ini. Oleh karena itu, yang pertama, maka ketika diucapkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita menjawab sebagai bentuk rahmat kita, sebagai bentuk kasih sayang kita, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, momen Ramadan ini kita jadikan sebagai mendulang pahala yang sebesar-besarnya untuk melebur dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, bakti kita terhadap orang tua kita akan membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, durhaka kita kepada kedua orang tua kita akan membawa kita kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dapat mengambil hikmah dari bulan Ramadan ini dan mengambil kebaikan amal soleh dari apa yang telah didialogkan oleh Jibril dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.